Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Social Networks. Berikut adalah kelompok dari 5. Dan yang berikut yaitu adalah materi pembahasan kita. Yang pertama yaitu adalah definisi social networks. Yang kedua yaitu adalah pengukuran social networks. Yang ketiga adalah manfaat social networks. Yang keempat adalah fungsi social networks. Yang kelima adalah contoh social networks. Dan keenam adalah kesimpulan. Materi pertama akan dibacakan oleh pemateri kita. Monggo. Oke, untuk yang pertama di sini ada definisi social network. Social network ini atau biasa disebut jaringan sosial ini merupakan sebuah media berbasis internet yang memiliki banyak pengguna dan menyambungkan menjadi sebuah komunitas sehingga dapat berinteraksi satu sama lain secara online. Kemudian social network saat ini telah menjadi basis yang signifikan bagi pemasar yang ingin melibatkan pelanggannya. Di sini social networking mampu memudahkan seseorang dalam transaksi jual beli secara online. Untuk layanan social network biasanya berbasis website yang dilengkapi berbagai macam fitur. Untuk contohnya akan dibahas lebih lanjut di dalam materi berikutnya. Untuk selanjutnya ada pengukuran social network. Pengukuran social network ini meliputi parameter sebagai berikut. Yang pertama ada degree centrality, yaitu jumlah koneksi langsung yang dimiliki suatu node atau simpul. Hal yang perlu diperhatikan adalah di mana hubungan terjadi dan bagaimana mereka terhubung. Kemudian sebaliknya. Yang kedua ada between centrality. Suatu node atau simpul di antara perantara tertinggi yang memiliki pengaruh terbesar mengenai aliran apa saja dalam jaringan yang mengindikasikan hubungan penting dan single point of failure. Untuk parameter yang ketiga yaitu closeness centrality, yaitu mengukur kedekatan dari suatu node atau simpulan yang berdekatan. Pola hubungan langsung dan tidak langsung memungkinkan node-node lain dalam jaringan lebih cepat daripada orang lain. Selanjutnya yaitu adalah manfaat social networks. Yang pertama yaitu adalah memperluas lingkar pertemanan. Jadi melalui media sosial kita bisa bertemu dan berkenalan dengan orang baru. Terutama kita bergabung dengan suatu komunitas. Nah, Anda bisa mencari komunitas yang berkaitan dengan hobi, pekerjaan, ataupun hal-hal yang menarik minat Anda. Memperluas pertemanan tentu memiliki banyak manfaat, karena artinya Anda bisa belajar banyak hal dengan saling bertukar pikiran. Dan yang kedua yaitu adalah penunjang bisnis yang sedang dirintis. Jadi bagi orang-orang yang memiliki bisnis rumahan, media sosial itu adalah menjadi salah satu platform untuk mempromosikan produk-produk yang mungkin ia jual. Tak sedikit nama-nama badan usaha kecil yang kini telah berkembang dan dikenal banyak orang karena kerap memasarkan usahanya melalui media sosial. Dan yang ketiga adalah mendapatkan ilmu baru. Tak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun menyebarkan konten-konten hiburan, media sosial ini juga kerap digunakan untuk memberikan materi-materi edukatif juga. Dan yang keempat yaitu adalah memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui sebaran informasi ini yang cepat, media sosial bisa dijadikan sarana untuk mencari ataupun memberikan bantuan bagi siapapun yang mungkin membutuhkan, mulai dari donasi hingga keperluan medis. Oke, next ada fungsi social network. Social network merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini. Social networking memberi layanan web dan dilengkapi fitur-fitur yang ada.
guna untuk membuat pengguna dapat berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Social networking juga berfungsi sebagai komunikasi dengan seluruh orang yang berada di dunia dengan cara melalui platform. Contohnya seperti dalam line ini, pengguna biasanya saling bertukar pesan, informasi, foto, hingga video. Beberapa fungsinya lagi ada untuk memperluas interaksi sosial melalui teknologi internet serta web. Yang kedua, menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak audiens. Yang ketiga, melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri. Yang keempat ada untuk membangun personal branding untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat. Yang terakhir ada sebagai media komunikasi antar masyarakat. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu contoh dari social network. Setelah dipaparkan ada beberapa Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Dalam setiap aplikasi tersebut akan memberikan sebuah layanan web yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang telah tersedia dalam aplikasinya masing-masing. Guna untuk membuat pengguna dapat berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Dalam dunia bisnis, melalui media sosial, konsumen dapat berkomunikasi secara langsung terkait produk yang mereka pasarkan atau mereka jual. Sebagai pengusaha, bisa langsung memberikan feedback kepada konsumen secara interaktif dan cepat. Next. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, social network merupakan media sosial yang memberikan layanan web dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang ada, guna untuk membuat pengguna dapat berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Social network dapat diukur dengan jumlah koneksi yang dimiliki, banyaknya satu node yang menghubungkan, dan kedekatan dari suatu node tersebut. Contoh dari social network seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan masih banyak aplikasi lainnya. Berikut adalah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin bila ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung japri ke teman-teman yang sedang presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.